Video kali ini, saya akan mulai mendemonstrasikan bagaimana kasir melakukan operasi, transaksi yang ada di usaha biliar. Merujuk di dokumentasi, kita lihat di feature, itu point of sales, full rental, dan booking. Kita membahas dua hal ini saja dulu, sedangkan booking dan scheduling itu di video tersendiri. Nah, di point of sales ini tidak begitu jauh berbeda ya dengan aplikasi-aplikasi POS yang lain. Saya akan mengkhususkan di tentang full rental ini, yang memang khusus untuk aplikasi biliar gitu. Jadi di aplikasi biliar ini, dua behavior customer, yaitu customer yang tidak menentukan kapan waktu selesai bermain di awal penyewaan, dan yang kedua adalah customer yang sudah menentukan kapan selesai bermain di awal penyewaan. Jadi dalam arti, kalau customer datang dia mau main dan dibilang nanti, saya main hanya 2 jam saja, berarti kita memakai rate dengan paket hourly atau per jam. Kita menghitungnya dengan rate jam, di 2 jam, 3 jam, atau 1 jam. Kalau mereka tidak menentukan, berarti mereka mau main terserah mereka sampai mereka berhenti. Jadi kita menghitungnya itu, dengan rate menit gitu, dan itu sesuatu yang logis. Kita ambil contoh. Kita bikin ambil nama misalnya Kianu, ini opsional 0828 kalau warna kuning ini menandakan uh, paket dengan rate menit, sedangkan 666,67 adalah harganya per menit. Ini saya ambil 666,67 per menit itu 40.000, berarti 1 jam, berarti kalau dibagi 60 jadi 666,6. Kebanyakan start. Nah, waktunya mulai berjalan, dan ketika mereka mau berhenti kita tinggal stop aja. Nah, sekarang kita ambil contoh yang paketnya ini, misalnya Kurt Cobain. Paketnya paket reguler, promo, atau student. Jadi ada 3 paket hourly. Saya ambil yang paket student aja. Namanya berapa jam? Itu. Main 1 jam, start. Nah, ini jelas bahwa harganya 30.000, durasinya 1 jam, mulanya jam 20.30, selesainya jam 21.30. Dikenakan harga 30.000. Sedangkan yang ini, dia akan bertambah seiring waktu berjalan gitu. 1 menit berarti dia 700. Jadi pembulatan dari 666,7, nanti 2 menit dia akan 1.300 dan seterusnya. Bisa dilihat juga dari detailnya, nama customer dan nomor telepon, tanggalnya, paketnya, paket reguler, per menit, costnya menit, harganya per menit. Sekarang harganya sedang 700. Nanti kita cek harganya akan berubah kalau sudah 2 menit dan seterusnya. Startnya 20.29, end-nya tidak diketahui. Sedangkan kalau ini end-nya diketahui. Nah, ini paket per jam. Jadi hanya 2 behavior customer, secara kategorinya begitu aja. Jadi kalau dia nggak menentukan kapan waktu selesainya, ya kita kasih yang paket menit. Dan itu bisa dikustomisasi, bisa diedit, bisa di produk. Jadi bisa diganti harganya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sudah jelas di sini. Kemudian saya akan mencontohkan bagaimana mengorder makanan atau minuman.
mie rebus, pesan 2, dan keluar. Ini juga terjadi di secara real time ya, jadi ini sisi owner, jadi owner di lagi ada di mana, di sedang sedang liburan sama keluarganya, dia bisa melalui handphone atau melalui tablet atau melalui notebook, dia juga bisa ngecek secara real time. Tuh, di owner kita tes ini, ambil yang drink, minuman, mineral water, tuh, jadi owner real time. Dia bisa tahu apa yang di order, nama customer siapa, dia main kapan, label mana, jadi secara langsung live mereka para owner bisa cek. Ini juga bisa dihapus. Kalau yang sudah dipesan akan warnanya agak terang, kalau yang belum dipesan ya harganya masih agak gelap. Kalau sudah di ini kan sudah dipesan dia agak terang. Others itu apapun selain makanan dan minuman, biasanya rokok atau apa. Kita ambil contoh 2 aja dulu. Dua, dua, ini sama. Nah, setelah kita customer pesan, ini kan harus dimasak atau disediakan dibuat di bar minumannya dan di kitchen makanannya. Nah, ada ini ordernya by siapa? Misalnya dari si misal waitressnya atau kasirnya yang bertanggung jawab pemesanan. Ambil contoh si Batman. Ini contohnya not pedas. Itu mie-nya pedas. Nah, ini ada dua fitur ya. Satu fitur yang di atas, di mana kita bisa print satu persatu berdasarkan kategori. Sedangkan yang kedua adalah kita print sekaligus. Kita ambil contoh yang di atas dulu, di mana berguna jika pemilik pemilik usaha biliar ini memiliki dua dua printer yang terpisah. Misalnya mereka mau hanya makanan yang terprint di printer kitchen dan minuman yang terprint di printer yang ada di bar. Kita satu persatu. Jadi kalau kita mau mau lakukan ini, kita minuman dulu nih. Nah, di print tuh. Oh, ini salah notes, harusnya nggak ditulis dulu. Kalau dibalik kita lihat bahwa ini sudah di order ini nggak bisa diedit lagi karena sudah tanggung jawab customer yang udah dipesan gitu. Nggak bisa diinin lagi, bisa di cancel. Jadi hanya makanan minuman aja yang di print. Kan kalau kita mau print yang makanannya aja, Batman, pedas, misalnya gitu, food. Nah, ini aja makanan aja yang dipesan. Itu berlaku jika misal order lagi, kita bisa reorder, kita bisa order lagi. Saya yang belum diorder, wing atau mau nambah mie rebus satu lagi, ini juga ada order baru lagi kan gitu. Ya, oh mie rebus nih, yang ini kan sudah enggak, dia cuma pesan satu, terus saya belum pesan kopi dan rokok misalnya. Kita print apa penanggung jawabnya, opsional, ada requestnya apa, kita mau misalnya makanan aja, tuh cuma makanan aja yang di print, akan rokok sama ini enggak. Kita pesan lagi misalnya si goreng. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan jika
pengusaha biliar ini cuma punya satu printer ya udah, semuanya di-print. Nah, ini nanti di-print, nanti saya akan kasih, eee, video tutorial tentang print aja. Mungkin ini cukup sampai di sini. Mungkin penambahan ya satu, ini adalah cafe only di mana customer yang memesan, tidak tidak main biliar gitu, tapi ingin bil yang terpisah, misalnya Early. Nah, ini wajib namanya, wajib karena kita nanti kan pakai nama. Ini sama, yang pesan apa, seperti itu. Jadi dia nanti pesan, kita print, penanggung jawabnya admin, jadi print. Customer-nya ada Shirley, gitu. Oke, nah sekarang anggaplah nih sudah selesai atau mereka, menyelesaikan diri aja gitu. Kita tinggal stop, stop, melakukan payment. Teksnya defaultnya berapa, 11%, bisa diubah, di diskon apa enggak, bisa di setting payment cash, debit ke kredit. Kalau cash, input uang dari customernya berapa, misalnya uangnya 500.000. Di sini kalau diterima 8.200, jadi nggak perlu kalkulator eksternal, langsung di sini aja make payment, clear. Yuk, baik owner bisa ngecek juga. Cuman owner kita juga bisa cek transaksinya. Oh, transaksinya ini yang sudah paid, bayar pakai cash, ini sedang masih open. Sudah paid, yang sudah paid ini di dashboard tuh akan ada perubahan tuh, cashnya, foodnya berapa, ada berapa kuantitinya, terus lain-lain. Minuman juga 120.000 totalnya, ada 4 kuantiti. Dia bisa cek juga tabelnya apa, ke satu baru. Nah, ini menu yang paling banyak dipesan saat ini chicken wings. Ini juga bisa dilihat keseluruhan nanti, apakah mulai, ini standarnya adalah setiap 1 bulan, dari bulan terkini, dari tanggal terkini dikurangin 1 bulan yang lalu. Jadi bisa di range mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, atau per hari juga bisa. Ini juga akan seiring waktu akan dari total profit, cafe dan lain sebagainya. Ini juga totalnya ada satu transaksi, include tax. Kalau exclude kita tinggal klik aja atas 25. Total revenue-nya, omset. Jadi untuk saat ini itu aja. Kita lanjut sekarang ke fitur transfer table. Ini adalah fitur transfer table di mana customer dapat berpindah table bila diperlukan. Kita kembali sini, ambil table 5 misalnya. Ini opsional, ini nggak pakai nama. Ini pakai scheduler, main 2 jam misalnya, start. Nah, mungkin ada kendala di table 5, mungkin lakennya rusak atau ada sesuatu yang tidak diinginkan lah, di mana tabelnya tidak ready lagi permainan, atau mungkin lakennya robek, akhirnya mereka ganti terus masih ingin bermain, pindah. Atau ada temennya datang, terus mereka pengen, uh, masing-masing table dengan kawannya itu uh, berdekatan, ini bisa dilakukan.
Nah, di sini dari tombol detail itu ke transfer table. Table mana yang ini nggak ada table, jadi table yang tidak digunakan yang hanya terlist di sini. Kita ke table 10, 8 misalnya. Gitu, 8. Nah, ini juga cara real time. Dari table 8 saya mau pindahin ke table 3 misalnya. Detail. Nah, lihat di sini. Ini karena jarang digunakan makanya tombolnya dibikin semini mungkin. Kita ke table 3. Kita perhatikan di sini dari sisi owner. Jadi owner juga bisa ngecek, oh ini juga pengaruh dengan makanan dan minumannya juga ikut terbawa. Dan makanan minuman di sini kan ada ya ini ada pesen. Kalau kita transfer table, kita balikin ke table 5. Cek di sini table 5 ya. Per rebus tetap pada tempatnya. Jadi ini fiturnya ya. Nah, sekarang adalah fitur tambah durasi. Fitur tambah durasi di mana customer dapat menambah durasi penyewaan hanya berlaku pada paket hourly ya. Jadi kalau di paket, kalau kita hover mouse ini ke paket per menit, dia nggak keluar apa-apa. Tapi kalau di table dengan paket per jam, dia akan keluar tombol lambang H untuk update durasinya. Tuh. Ini si customer bisa menambah, oh 3 jam, dia ingin menambah, jangan 2 jam jadi 3 jam. Jadi daripada di close terus nambah bill baru, dia bisa diupdate. Nah, jadi 3 jam. Gitu. Karena dia bermainnya masih 2 jam atau 5-6 masih beberapa menit ya. Nanti ada situasi di mana dia misalnya, oh sampai 1 jam aja dia nggak jadi, boleh juga bikin 1 jam. Selama dia mainnya masih belum sampai 2 jam. Tapi kalau sudah, misalnya dia ada di 2 jam, misalnya contoh nih, nanti ada use case, nanti di video tersendiri saya akan demonstrasikan situasi realnya. Jadi customer cuma mau main nggak jadi 2 jam deh, tapi 1 jam aja. Dan jika waktunya memang belum main melebihi dari 1 jam, ini masih ada. Tapi kalau sudah mainnya, udah waktunya lebih dari 1 jam, dengan otomatis nanti ini udah nggak ada. Jadi nggak bisa lagi. Ini uh, meminimalisir human error dari kasir. Jadi kalau mainnya udah 1 jam 5 menit, dia mainnya komitmennya 2 jam, tapi pas udah deh, stop aja. Jadi hitungnya tetap 2 jam, nggak bisa. Karena dibikin ke 1 jamnya lagi nggak bisa, karena udah lebih dari 1 jam 5 menit. Akan ada. Nanti akan didemonstrasikan use case-nya di video tersendiri. Oke, lanjut apa lagi? Pending payment. Oke. Pending payment ini table dapat digunakan kembali oleh customer yang baru meskipun customer sebelumnya yang telah selesai bermain belum melakukan payment atau customer masih ingin memesan makanan atau minuman. Jadi use case kayak gini. Kita stop. Dan ini deh. Kita stop ini. Main 19 menit. Ya. Nah, anggaplah ini penuh. Ada customer baru mau main ke table 2 ini karena sudah nggak digunakan lagi. Tapi customer yang lama, yang saat ini belum, yang jadi customer meja sudah nggak digunakan lagi, tapi customer belum melakukan pembayaran. Ada customer baru mau main. Nah, kalau sistem yang saya riset, ada sistem aplikasi offline yang saya riset, itu tidak bisa melakukan itu.
Jadi customer ini harus melakukan payment baru table digunakan, baru table bisa digunakan. Sedangkan secara bisnis kurang etis gitu kalau kita memaksa customer ini suruh bayar dulu gitu. Lagi biasanya customer ini dia mau mesen makanan atau ada makanan yang udah dipesan tapi belum habis gitu. Dia mau santai-santai dulu. Umumnya begitu kalau di lapangan. Jadi ya, ambil contoh nih. Jadi customer ini belum selesai makannya gitu. Dia juga mau order lagi gitu. Cuman tablenya udah selesai, dia nggak mau main lagi. Tapi dari sisi owner kan ingin bagaimana semaksimal mungkin aset mereka ini digunakan. Jadi customer yang mau main, gimana caranya? Customer baru ingin main, tapi customer yang lama belum melakukan pembayaran. Daripada uh, daripada kita pinta si customer yang lama ini untuk bayar, kita pindahkan aja kita reset dulu tablenya, kita reset table biar bisa digunakan. Nah, nanti si si customer yang lama ini masih bisa melakukan pembayaran, uh, bisa melakukan pemesanan juga gitu. Jadi nggak terganggu aktivitas transaksinya. Jadi dua-duanya happy, owner happy, customer baru happy, customer lama juga nggak masalah. Jadi customer yang baru bisa main, start. Namanya nggak usah lah, get promo, main 2 jam. Jadi itu fungsi dari pending payment. Itu ada satu pending payment. Ini juga bisa berlaku berapa aja sih. Bikin banyak juga bisa gitu. Walaupun nanti di real realitanya juga nggak segitunya orang sampai segini. Tapi bisa dilakukan. Jadi kalau kita hover pay-nya itu ada 2 pending payment. Nah, baru kita bisa melakukan pembayaran. Begitu. Pesan di print. Kalau belum di print tuh ya, nggak bisa melakukan pembayaran. Jadi ini salah satu fitur untuk meminimalisir kesalahan. Jadi harus order dulu gitu. Nah, ketika udah karena kalau waktu sebelum order ke kitchen kan belum bikin bar cappuccino-nya belum dibikin karena belum di print kan. Jadi si pada step ini si customer masih boleh, Pak, jangan satu deh, jangan dua deh, satu aja atau ganti yang lain masih oke. Tapi kalau sudah di print nggak bisa diedit lagi karena kitchen atau bar sudah membuat gitu, udah harus komitmen si customer ini kan udah pesen dan nggak bisa diutak-atik lagi. Nah, lagi-lagi owner juga melihat ini yang disebut seperti CCTV-nya buat si owner. Nah, kalau sudah di print baru paymentnya bisa diklik melakukan pembayaran. Sekarang kita ambil yang debit misalnya, kasih diskon misalnya 5% sama pakai apa misalnya CA tuh. Ini juga bisa print bill dulu. Nah, ini karena menggunakan Chrome akan keluar pop-up. Jadi disarankan menggunakan Firefox. Nanti ada tutorial tersendiri. Bisa billnya dulu langsung. Seperti itu. Nah, di cafe only kalau ada yang pesan, si kasir tuh ada ada notifikasinya. Oh, ada satu. Kalau ada yang baru lagi, karena di sini nama customer tuh diharuskan wajib ditulis. Misalnya ya nomor telepon kayaknya
Iya, nggak perlu nama aja. Yang pesan apa? Print. Ya, penanggung jawabnya Batman aja sih. Gitu, jadi bisa lakukan payment. Nah, kita cek dulu sih, jadi ada dua. Melakukan payment sama aja. By cash, uangnya 50.000, kembali 11.100. Selesai. Itu nanti si owner juga bisa cek di sini. Transaksinya ada berapa. Nah, ini bisa di uh, jadi filter, di sorting semuanya atau statusnya apa, status yang udah bayar. Jadi cek atau yang statusnya open aja, jadi cek. Jadi atau yang by cash, by credit itu bisa dilihat. Kombinasi. Misalnya statusnya yang bayar, payment methodnya pengen yang cash ada berapa. Itu bisa dicek juga. Jadi ada kombinasi. Jika di filter bagi si manager nanti kan di filter by apa? By ID tuh. Atau dari nama customernya tadi ada Kianu. Cek ada nama Kianu nih, ada di sini Kianu. Gitu. Dari set. Jadi ada kombinasi sorting, filtering. Dan nanti kalau mau banyak, ada banyak tuh bisa di sini. Dan ini juga uh, secara default itu 1 bulan terakhir. Bisa all juga nanti dari 1 Januari sampai hari ini. Atau juga by range. Jadi kalau dari range tanggal 24 sampai tanggal 22, oh nggak ada gitu. Karena belum ada transaksi sama sekali. Cek dari sini. Bisa. Dan begitu seterusnya. Ini juga video tersendiri nanti ya. Ini khusus untuk yang penyewaan. Ini khusus untuk yang makanan atau minuman. Order. Ini biasanya manajer. Untuk tracking kalau ada hal-hal yang agak aneh dan lain sebagainya. Si owner di sini dashboard juga telah berubah ya. Ada debit yang kalau selesai melakukan pembayaran di sini akan update. Sekarang cappuccino hot yang paling tinggi penjualannya. Oke, untuk saat ini itu aja. Nanti kita akan lakukan akan kita teruskan dengan video selanjutnya tentang use case yang biasa terjadi dalam transaksi bisnis biliar ini. Demikian, saya Alfi Kaswa. Terima kasih.